dilaksanakan di Tugu Proklamasi, namun sepertinya dilarang dan dipindahkan ke Taman Ismail Marzuki. Nah, beginilah keadaannya Nats Family di depan Taman Ismail Marzuki. Banyak sekali ada dihadiri oleh Irma Huta Barat, dihadiri oleh PBB, Pemuda Batak Bersatu, dan juga banyak sekali dari kalangan datang, simpatisan datang ke sini untuk tetap menuntut keadilan untuk Brigadir J Joshua Huta Barat. Kita tetap menuntut keadilan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Terhadap kami, bahwa surga kami yakin, surga sedang berduka cita. Oleh karena anak Tuhan Brigadir J Huta Barat, Tuhan izinkan sementara waktu untuk beristirahat dari jerih lelahnya di dunia ini. Tuhan, Engkau melihat dari tata surga ketidakadilan yang ada di negara kami ini. Kami butuh Tuhan, Engkau adil dalam menemukan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang buta, membangkitkan orang yang mati. Dan kami yakin dan percaya. Sejak pertama kali kulihat berita itu, nggak bisa tidur aku. Jadi orang tanya, kenapa harus bikin acara sebagai Buruh Huta Barat? Apalah yang bisa aku bikin? Karena kita semua, terutama ibu-ibu, kita punya anak. Bagaimana lah rasanya kalau anakmu datang di dalam peti, nggak boleh dibuka petinya, nggak boleh dilihat, habis itu dibilang pula penjahat seksual. Dan itu semua adalah aib bukan bagi hanya keluarga Huta Barat, bagi seluruh orang Batak se-Indonesia. Ya. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam dari rasa seorang ibu, nggak ada yang bisa kita kasih kepada mamanya Joshua. Sudah mati anaknya, udah mati anakku, udah nggak bisa lagi, nggak ada lagi yang bisa mengembalikan nyawanya. Apalah yang bisa kita bikin untuk melipur laranya, mengobati lukanya? Siapa yang bunuh anakku? Di mana dia mati? Siapa yang bikin dia mati? Bagaimana dia mati? Mungkin itu saja yang bisa membuat setidaknya Mama Joshua Boru Simanjuntak itu bisa tidur dengan nyenyak kalau dia tahu bahwa kebenaran akan terungkap. Kita berada di sini sebetulnya bukan hanya Huta Barat saja, bukan hanya Batak saja, tapi ini ketika satu nyawa melayang, ketika satu orang membunuh seseorang, dia membunuh seluruh semesta. Ketika kita membantu satu orang, menyelamatkan satu, we save one soul, kita menyelamatkan seluruh semesta. Jadi peristiwa ini bukan hanya sekedar matinya seorang Joshua Huta Barat. Ini adalah luka bagi Huta Barat, luka bagi orang Batak, luka bagi Indonesia. Kalau polisi jahat yang tangkap propam, kalau propamnya jahat yang tangkap siapa? Kita percaya akan keadilan, tetapi kita mencintai kepolisian Republik Indonesia. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Arianto Sutadi. Beliau adalah purnawirawan.
Ini adalah skenario untuk menutup aib di dalam kepolisian. Tetapi skenario itu gagal. Kenapa? Karena orang Batak yang dibunuh. Karena harus ada mengandung. Karena mau dilihatnya dulu muka anaknya, mau dilihatnya setiap jengkal untuk terakhir kalinya. Kalau itu saja tidak diizinkan, maka saya yang akan pertama kali bertanya kepada Komnas HAM, apakah itu pelanggaran HAM? Kalau anak saya mati, saya nggak boleh lihat, saya nggak boleh tahu bagaimana dia mati. Itu hak azazi sebagai seorang manusia, seorang ibu. Dan karena kalau yang busuk tidak dibuang, nggak ada guna telur itu. Menetas nggak bisa, dimasak nggak bisa, dilempar ke mukanya ya. Saya ingin mengajak agar kita mengawal ini dengan konsisten, dengan komitmen. Kita ini adalah orang-orang yang ingin berbuat kebajikan bagi negeri ini melalui arwah dari Joshua Sirajana Barat Naburju. Semoga tenang di surga, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengawal kebajikan ini. Dan saya berharap kita bisa berkumpul lagi nanti 40 hari. Setuju nggak? 100 hari. Sampai terungkap kasus ini, sampai bersih kepolisian Republik Indonesia. Kawal terus. Kesabaran kita itu sungguh besar, tetapi juga kekuatan kita untuk mengawal ini. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Tuhan kita untuk berkumpul lagi. Terima kasih yang sudah hadir dan semoga kita bisa bertemu lagi. Horas! 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 Terima kasih. Saya bilang Irma, karena ini bukan persoalan orang Batak, ini persoalan kemanusiaan kita, ya. Persoalan bangsa kita yang mengusik hati nurani kita, ya, yang menghantam akal pikiran sehat kita. Di tengah-tengah bangsa ini yang sudah mulai membaik untuk membangun demokrasi, untuk membangun ekonomi, untuk membangun polisi di bawah Kapolri yang presisi, ya. Tiba-tiba kita dihantam, dikagetkan dengan satu peristiwa yang sangat tidak masuk akal, yang mengganggu kemanusiaan kita semua. Yang sekali lagi ingin saya katakan, ini bukan persoalan suku Batak, Kuta Barat atau Batak lain, tapi ini persoalan kita, persoalan bangsa kita yang menyangkut hidup mati bangsa kita ke depan. Karena berbagai teori mengatakan kalau polisinya jahat, bangsa itu pasti jahat. Betul. Kalau polisinya beradab, bangsanya pasti beradab. Betul. Karena itu kita mesti kawal pembunuhan ini supaya terang benderang untuk kita, untuk bangsa kita. Karena itu kita support Bapak Kapolri, ya, dan Menko Polkam yang telah membuka, ya, ruang ini untuk mengusut peristiwa ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Dari yang kecil sampai yang paling tinggi, dari yang terlibat membunuh sampai yang melihat, menyaksikan. Betul. Betul? Setuju? Betul. Karena itu tadi udah dibilang sama Irma Utara Barat, kita kawal sampai tuntas. Jangan kita tinggalkan. Jangan sedikit pun kita lalai. Begitu lalai kita masuk setan-setan lagi. Tadi Irma Utara Barat sebetulnya itu ayat Al-Quran yang dibilang dia. Saya tadi bolak-balik saya buka Al-Quran. Di Al-Quran itu Al-Maidah ayat 32. Kata Al-Quran ini karena keyakinan saya, kalau kita membunuh satu orang bukan sebab orang itu membunuh atau merusak dunia, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Siapa yang memberikan kesejahteraan kepada satu orang manusia, maka dia memberikan kesejahteraan ke seluruh umat manusia. Jadi bagi umat Islam buka Al-Maidah 32. Ada satu lagi yang dahsyat ayatnya. Pada An-Nisa 93 bunyinya begini.
barang siapa membunuh seseorang tanpa sebab, maka dia masuk neraka jahanam yang paling dalam, tiada dimaafkan oleh Tuhan. Dalam tafsir Al-Quran, siapa saja yang membunuh, Hari ini kami menangis, meminta keadilan. Kalau sampai sahabat kami tidak terbuka keadilannya, maka jangan salahkan rakyat Indonesia. Meminta keadilan sendiri. Kami meminta kepada Polri segera mereformasi ketika kami saat itu, waktu kalian masih dalam tubuh TNI, kami berjuang misalkan kalian. Ingat ya kalian, bagaimana kami dituduh sebagai antek polisi, tapi kami berpikir polisi adalah pahlawan sipil, tugasnya mengawal sipil, bukan membunuh sipil. Kalian diberi pangkat, anggaran yang banyak, bukan untuk menindas kami, tapi menciptakan keadilan, bukan untuk berkelompok dengan konglomerat orang-orang yang berduit, bahkan orang-orang yang mau menjual keadilan sama kami. Tidak. Di sini saya mewakili seluruh rakyat Indonesia menyatakan perang terhadap oknum polisi, dan kami meminta Sigit Listio Prabowo untuk segera tuntaskan dan hukum mati pelaku-pelakunya, agar contoh semua polisi-polisi oknum jangan berbuat di Indonesia seperti ini. Terima kasih. Merdeka! Hidup polisi! 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 Jokowi kawan polisi! Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ade. Baik, terima kasih kepada protokol. Sebelum kita sampaikan doa kita, saya mau undang kawan-kawan saya dulu. Ada Debbie Malona Huta Barat, kemudian Cornelis Hotman Pangaribuan, dan Joyce Chandra Panjaitan Sulungan. Kemudian ada lagi Ketua Jakarta Timur Hiras Letonga, perwakilan Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Ayo. Sekali lagi, di Huta Barat sudah ada. Oke. Kemudian Joyce Chandra Panjaitan ada? Udah pulang? Ada tadi. Ya, baik. Pertama-tama kami sampaikan salam dari Ketua Umum kita, Lambok Fernando Sihombing, SPD. Beliau tidak bisa hadir bersama kita pada saat ini oleh karena kesibukan beliau yang sangat padat untuk persiapan pertemuan tokoh-tokoh nasional seluruh Indonesia di Kartika Chandra pada tanggal 12 Agustus mendatang. Kemudian kami mau sapa yang sama-sama kita hormati Bapak Bursa Jarmudi, Ketua Umum DPP PKK. Kemudian kakak yang cantik sekali, kita setengah diskusi, Kak Irma Huta Barat, aktivis pendiri KPK, lagi wawancara. Ya, kemudian juga ada Bang Andre Rahadian, Ketua Iluniwi. Ya, yang berikut adalah Ade Adriansa Utama, Direktur Polisi Presisi, betul ya? Ya, tadi kita sudah dengarkan orasinya sangat menyentuh sekali. Ya, baik. Kita mau sapa dulu kawan-kawan kita yang dari tadi duduk di sana. Pemuda Batak Bersatu. NKRI. Harga mati. Horas. Horas. Jua-jua. Jua-jua. Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan buat kita semua. Suatu rasa haru ya yang kami sampaikan kepada kawan-kawan yang menginisiasi kegiatan hari ini, juga kepada ayah kandung dari almarhum Brigadir Joshua Huta Barat, Horas Samang. Beliau menyaksikan juga hari ini kita live ya. Baik. Pemuda Batak Bersatu lahir di Indonesia dari kesetiakawanan sosial yang menjunjung tinggi
nilai-nilai kebudayaan. Salah satunya kekerabatan orang Batak di seluruh 8 penjuru mata angin. Jika satu saudaranya dicubit, semuanya merasakannya. Itulah kekerabatan orang Batak, menjadi bagian dari aset bangsa untuk Indonesia maju. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita berdiri di sini untuk berdoa 3.000 lilin untuk almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Harapan kita, Polri semakin profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Keadilan tetap ditegakkan. Seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia, mendukung kinerja Polri untuk lebih bijaksana, lebih profesional dalam menegakkan hukum di Indonesia. Ketua Umum kita berpesan, sampaikan salam kepada seluruh kawan-kawan yang hadir di tempat ini. Biarlah pertemuan kita ini menjadi suatu dorongan kepada pemerintah, dalam hal ini Polri, untuk tetap menjalankan proses ini sampai ke akar-akarnya. Setujukah kita keadilan ditegakkan? Setujukah kita Polri semakin presisi? Setujukah kita Polri yang dicintai oleh masyarakat? Setujukah kita bahwa Polri menjadi keamanan di negeri ini? Untuk itu, mari kita tepuk tangan buat kita semua. Kita tunggu kinerja Polri yang semakin presisi untuk Indonesia. Sekali lagi kepada seluruh panitia dan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekali lagi kita akan petik Pemuda Batak Bersatu dengan penuh semangat. Pemuda Batak Bersatu, Satu jiwa, NKRI, harga mati, Horas, Horas, Jua-Jua, 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 Mereka. Merdeka. Terima kasih, Horas. Silakan Abang. Silakan Abang. Ya, kita dengarkan orang tua kandung dari almarhum Brigadir Joshua akan menyampaikan salamnya kepada kita. Silakan Abang. Horas. Perjolo oleh agama menurut kami itu amat terlibat Pasane sama. beliau ini ibadah lalu ini yang selalu nama kaulung kami naruh makin lapa nahulah kami dipeninggalkan nianaka almarhum Joshua Huta Barat saluhna olong di rohamna ya mah rohamina itu abang guru kulirik kami naduh Tuhan makilala makilalan mau lihat makhluk kami di hamu saluhna dukungan ini dukungan moral dukungan penghiburan untuk kami keluarga dan ditinggalkan di anak saluhna asli orang di rohamna ya mah di habina Irma yang tak berarti rohai nama balon ini harus sempurna Tuhan dihapus tapi patung dipasuh-pasuh Tuhan dan ulah kita ngomong kalau nasi duluan nyari orang dan jangan kata ada untuk Tuhan muamang do dihapina siang dia matu harta tong nama ngaram kita nah semoni kepolisian di negara tahun setong didomani Tuhan Tuhan berhikmat bijaksana dinalaho mengutuk tuntas pelaku-pelaku ini nah imam maradopon anak tak jadi rahmat kami yang mempertumbuhan atas yang lihat Bapak Presiden Jokowi Pak Mahfud MD langsung Pak Lutio Sigit
Songonia Pajajaran ng untuk memakin usul yaitu Ramadhan Tidak, Prohikmat Bijaksana, atau Kepong, Keadilan, Negara Kita. Napulasan jangan tahu ng tuamang dogamina, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Ya. Baik, dari hati yang dalam keluarga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan moral dan moral kepada keluarga dan harapan keluarga pemerintah segera membuka secara terang benderang, dan kita doakan juga almarhum Brigadir Joshua Huta Barat diterima di sisi Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Horas. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian, perwakilan dari Universitas Indonesia saya panggilkan. Keyakinan kita atas tragedi yang terjadi yang menimpa saudara kita Joshua, ya, dan minta maaf saya nggak bisa bersuara kerasnya, agak batuk. Saya sebagai akademisi dan sebagai seorang peneliti dari Universitas Paramadina meminta Polri membuka dan menuntaskan terbunuhnya Brigadir Joshua ini seterang-terangnya, seadil-adilnya, dan sejujur-jujurnya, sehingga semua bisa diselesaikan secara akuntabel, transparan, dan kredibel. Dan kita meminta Polri melakukan reformasi yang lebih dalam, ya, yang lebih luas, yang lebih jauh lagi untuk perbaikan Polri dalam konteks menangani kasus ini. Dan kita minta semua pihak yang hadir di sini untuk mendesak pemerintah, mewakili dari budaya, mewakili kita semua orang Batak dan juga mewakili seluruh rakyat Indonesia. Oke, spiritualisasi saya sendiri akan mengantarkan frekuensi kepada Brigadir Joshua. Kami di sini sekarang berkumpul berdoa untukmu supaya jiwamu tenang bersama Tuhan. Kau menjadi pahlawan keadilan yang berkorban untuk Indonesia, dan semoga tidak akan ada lagi terjadi untuk anak cucu kita suatu saat hal-hal seperti itu. Biarlah Brigadir Joshua menjadi pahlawan. Saya akan memainkan dulu sebuah lagu pengantar andung untuk keluarga, karena moto PBB adalah satu rasa, satu jiwa. Ya, kita memiliki hati yang sama. Kebetulan juga keluarga saya juga Huta Barat. Ya, kita mohon berdoa dalam hati semua. Kita berdoa dalam hati semua. Mohon frekuensi. Maaf ya. Maaf ya.
Nggak sempat dilihat. Soalnya aku yang live tadi kan. Terima kasih. Ya, satu lagu lagi untuk semua yang menyaksikan siaran ini. Kita sebagai seluruh rakyat bangsa Indonesia malam ini juga menganggap dan membawa jiwa daripada Brigadir Joshua menjadi pahlawan kita. Ya, kita mengheningkan cipta dan saya akan memainkan satu lagu. Telah gugur pahlawanku, usai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Terima kasih. Baik. Hola semuanya. Sebenarnya saya datang kemari ini memang karena tergerak hati saya, bukan karena marga seorang Joshua Huta Barat, tapi ini karena masalah kemanusiaan. Jujur saya juga pertama sekali tidak pernah mengikuti berita ini, dan kebetulan saya juga punya teman di lingkungan komunitas yang mayoritas juga ada teman-teman beberapa juga dari aparat yang ternyata juga bercerita tentang hal ini. Saya juga sebenarnya mendengar juga sedikit tidak mau peduli, tapi akhirnya mengikuti berita demi berita yang ada di media. Kebetulan saya juga sebagai orang yang diberikan marga Huta Barat, saya merasa terpanggil untuk bisa menyuarakan keadilan, bahwa ini adalah masalah kemanusiaan, bukan lagi masalah suku, agama. Tapi apabila ini dibiarkan, maka ini akan terus berlanjut. Saya sebagai orang Batak, walaupun saya tidak banyak tinggal di tanah Batak, tapi darah Batak saya tetap menggebu-gebu di sini. Saya sangat bersyukur berada di sini di antara kita semua. Saya percaya bahwa semua seberat-beratnya dan keadilan ditegakkan. Saya juga sangat setuju tadi dikatakan oleh para pembicara sebelumnya bahwa kita di sini semua berbicara bukan masalah agama, masalah suku,
Tapi terlebih masalah kemanusiaan yang sudah diinjak-injak, apalagi ini terjadi di dalam aparat sendiri, dan nantinya apabila terjadi bagi kita semua orang-orang sipil, tentunya mungkin bukan hukum lagi yang berbicara, tetapi semua orang akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk bisa menuntut keadilan. Semoga kedepannya hal ini tidak terjadi lagi, dan kita semua yang ada di sini berdoa bersama-sama untuk terus mendukung Kapolri dan jajarannya untuk bisa mengungkap apa yang terjadi sehingga semua terang benderang, dan juga bisa secara langsung kita mendengar bahwa apa yang sudah terjadi semua bisa diungkapkan dan tidak ada yang ditutupi lagi. Saya Kena Huta Barat mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Jujur, saya datang kemari hanya tergerak hati saya untuk mendukung kegiatan ini yang dilakukan oleh Kak Irma Huta Barat, dan saya juga pun kaget tiba-tiba diminta untuk berbicara dari kalangan saya sebagai olahragawan juga yang memang tersentuh dengan adanya masalah yang terjadi ini. Semoga semua ini bisa terungkap dengan cepat dan kita bisa melihat keadilan yang ada di negara kita ini. Horas! 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 Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Benat. Ya. Baik, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih. Pulang ya. Mau lihat Mada. Sampai jumpa lagi. Sambuloki